Anda kembali digelar perkara. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban lantaran utang dan asmara. Pengamat menilai pelaku tidak dapat menyelesaikan masalah dan mengambil jalan pintas. Ditambah korban mengabaikan risiko tinggal bersama pelaku yang baru dikenal. Berikut ulasannya. Sebetulnya motif ekonomi hanya salah satunya saja. Ya, ada hal lain, misalnya kita tidak tahu relasi dia dengan keluarga, gitu ya, relasi dia dengan korban misalnya ya, sehingga hal apa justru agresivitas, ibaratnya kalau kita bisa mengatakan ini gelap matanya itu justru ditujukan kepada korban, bukan kepada pihak yang lain, bisa itu kan ya. Seorang perempuan di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibunuh oleh teman dekatnya dengan racun. Pelaku tega membunuh korban karena motif ekonomi dan asmara. Korban ditemukan tidak bernyawa di sebuah rumah kontrakan. Kepada pemilik rumah kontrakan, pelaku dan korban menyewa sebuah rumah dan berpura-pura mengaku sebagai pasangan suami istri. Pengamat sosial Rizalwan Lubis menjelaskan, fenomena tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan menunjukkan nilai sosial yang mulai luntur di masyarakat. Sayangnya, kebanyakan orang mengabaikan risiko dari relasi tersebut. Tapi di Indonesia harusnya untuk norma kesusilaan itu yang berlaku bukan hukum seharusnya, tapi itu tadi ya, norma-norma dan kontrol sosial seharusnya yang bekerja. Nah, sayangnya di perkotaan itu sudah mulai luntur, sudah mulai hilang, ya. Ya memang dengan mudah saja orang mengaku suami istri tanpa harus ada pembuktian gitu. Oh ini istri saya, ini suami saya. Ya. Cukup menunjukkan dengan gestur, dengan gaya ketika mereka datang sebagai suami istri, tanpa ditanya mana buktinya, nggak ada. Rizalwan menyebut tidak ada regulasi yang mengatur fenomena tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Menurut Rizalwan, norma dan kontrol sosial seharusnya bisa mengatasi masalah tersebut. Ya, ini berhubungan juga dengan karakteristik kota yang saya sebutkan tadi, kota atau urban tadi. Orang berinteraksi itu dengan banyak kepentingan di belakang. Ada kepentingan yang sangat banyak. Jadi istilahnya, originalitas, genuinitas itu sudah hilang dalam interaksi sosial. Orang sebetulnya banyak menginginkan kepentingan dirinya ketimbang memperhitungkan resiko yang akan dia dapat dari relasi sosial dengan lain. Itu yang terjadi di perkotaan, karena memang risiko selalu ada. Dan orang di perkotaan karena kepentingannya semakin besar, ya dia banyak kebutuhan juga. Ya akibatnya adalah dia mengedepankan apa yang bisa dia dapat, ketimbang risiko yang akan dia dapat bisa jadi lebih besar daripada kepentingan yang akan terpenuhi dari relasi sosial itu. Jadi ini pola yang umum juga terjadi di dalam interaksi di perkotaan pada umumnya, ya. Rizalwan melihat pelaku merasa dilema memilih tinggal bersama korban atau bertanggung jawab pada keluarga. Motif pembunuhan diperkuat dengan permintaan korban agar pelaku meninggalkan keluarganya. Ada penyesalan dari si pelaku ketika dia harus melakukan kecurangan dan istrinya. Ya, saya melihat itu. Ya. Jadi bahwa pola hubungan beda usia itu sudah pasti akan ada gap, ya, akan ada kesenjangan. Cara berpikir, cara keputusan, dan lain-lain. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat dari dua sudut pandang, ya, dari segi pelaku, dia tentunya tadi ingin mencari kesenangan, mencari hiburan di luar keluarganya. Tapi pada akhirnya dia menyesal. Di sisi lain, yang korban ini kan jauh lebih muda. Tentunya dia akan jauh lebih manja, jauh lebih demanding, lebih meminta, gitu ya, lebih memaksa, gitu ya. Dan situasi ini yang sebetulnya akhirnya menjadi satu titik di mana kondisi memaksa dan ada sisi penyesalan terhadap istrinya dari si pelaku yang kemudian membuat komunikasi akhirnya tidak berjalan pada akhirnya. Tetapi dalam kasus ini saya melihat si korban itu banyak permintaan karena dia memang jauh lebih muda. Dia merasa harus dilindungi, dinafkahi, ya, diutamakan ya oleh si pelaku. Sementara si pelaku sendiri masih dalam kondisi dilematis antara kesenangan yang semakin membesar tadi, sementara dia punya tanggung jawab utama dengan istrinya yang sah gitu. Dan ketika harus memilih, ya akhirnya dia memilih, saya akan memilih istri saya yang sah. Kesenangan ini dianggap semu.
Dan hal yang semu itu harus dimusnahkan. Berdasarkan rilis polisi, pembunuhan yang dilakukan tersangka dilatari motif ekonomi. Pelaku berutang pada korban. Kriminolog Universitas Indonesia Eva Sulfa membenarkan, persoalan ekonomi yang menghimpit seseorang bisa mempengaruhi orang tersebut melakukan tindak kekerasan. Kalau di dalam hukum pidana kita mengatakannya ada keadaan pribadi yang menentukan orang untuk melakukan atau bagaimana dia melakukan satu tindak pidana. Ini kaitannya dengan guilty mind, dengan unsur kesalahan, gitu ya. Ya, motif itu kan bisa muncul dengan rencana atau seketika itu juga, ketika memang dorongan itu muncul, gitu. Ya, jadi kalau kita lihat tadi ada faktor-faktor di luar diri orang ini yang kemudian memacu orang untuk melakukan sesuatu, dan sesuatu itu yang dikeluarkan adalah dalam bentuk satu tindak pidana. Ini pasti bervariasi, setiap orang tidak selalu sama, gitu ya. Kalau dari orang ini, kalau saya melihat memang ada faktor lain, tetapi bukan penyakit kejiwaan, gitu ya. Lebih kepada faktor ekonomi dan hubungan sosial dengan keluarga atau lingkungannya yang kemudian membuat dia frustasi dan kemudian melakukan perbuatan ini. Selain faktor ekonomi, hubungan sosial pelaku dengan keluarga dan lingkungannya membuat pelaku frustrasi dan mendorong pelaku membunuh korban. Ini jadi kompleks, ya. Jadi kompleks, jadi banyak multifaktor yang kemudian mempengaruhi perilaku orang ini untuk mengambil satu keputusan. Dalam konteks ini pun saya melihat sebetulnya motif ekonomi hanya salah satunya saja, ya. Ada hal lain, misalnya kita tidak tahu relasi dia dengan keluarga, gitu ya, relasi dia dengan korban misalnya, ya, sehingga hal apa justru agresivitas, ibaratnya kalau kita bisa mengatakan ini gelap matanya itu justru ditujukan kepada korban, bukan kepada pihak yang lain, bisa itu kan, ya, itu juga barangkali ada faktor-faktor yang bisa kita gali untuk mempengaruhi perilaku itu. Tapi intinya kalau dalam perspektif kriminologi, ini bagaimana persoalan-persoalan ekonomi yang menghimpit orang, ya, di dalam konteks masyarakat yang umumnya terjadi karena alasan ekonomi. Ya, ini masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi, ya. Ini kemudian mempengaruhi perilaku orang untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Termasuk di sini adalah pembunuhan. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Eva menjelaskan kasus pembunuhan berencana ditandai dengan adanya waktu untuk pelaku melakukan aksinya, sehingga tidak mudah terbongkar. Makna direncanakan terlebih dahulu itu bisa dipahami dalam dua hal. Yang pertama, adanya tenggang waktu pelaku untuk berpikir tentang apa dan bagaimana dia melakukan satu tindak pidana, mempersiapkan alat dan sebagainya, gitu ya, sehingga kemudian kejahatannya menjadi sempurna, menjadi tidak mudah untuk terbongkar, gitu kan? Itu satu. Yang kedua, sebetulnya makna dengan rencana adalah bahwa tempo atau waktu berpikir ini juga memberikan kesempatan kepada dia sebetulnya untuk mundur sebelum melakukan perbuatan itu, gitu lah. Jadi memang dia sudah timbang baik-baik, gitu ya, karena masih ada waktu untuk mundur. Artinya kalau dia melakukan itu, ini sudah dalam konteks akumulasi kebulatan tekad yang luar biasa untuk kemudian mengambil resiko bahwa dia akan diancam dengan pidana mati, pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup, gitu ya. Itu dua hal itu. Karena motif ekonomi dan asmara, pelaku tega meracuni teman dekatnya sendiri. Meskipun sempat kabur ke Tasikmalaya, pelaku berhasil ditangkap oleh polisi dalam waktu kurang dari 12 jam. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Renata Panggalo, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta.